Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Saya percaya dan saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Dan kalaupun saudara hari ini dalam keadaan sakit, doa saya saudara kiranya dijamah oleh Tuhan Yesus. Ataupun saudara sedang berobat di dokter atau dirawat, doa saya saudara bisa mengalami kesembuhan lewat tangan dokter, lewat obat yang diberikan dokter. Biarlah Tuhan yang juga yang memulihkan kesehatan saudara. Saudara kasih Tuhan, banyak sekali orang saudara kasih Tuhan merasa tidak nyaman, dan itu merupakan hal yang wajar ya. Pada saat mereka mengalami satu masalah saudara kasih Tuhan, atau satu pergumulan, atau satu keadaan yang tidak baik di dalam hidup mereka. Karena memang sifat manusia, sifat kita saudara kasih Tuhan tidak mau mengalami masalah. Siapa sih yang mau mengalami masalah ya? Tidak ada orang yang senang dengan suka terhadap satu keadaan yang tidak baik. Pasti semua orang ingin, rindu keadaannya baik-baik semuanya. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini bukan kita yang mengatur ya, bukan kita yang membuat, bukan kita yang meng-create satu keadaan. Tapi kadang keadaan itu baik secara internal ataupun secara eksternal, atau datang dari keluarga kita ataupun dari orang lain, atau masalah-masalah lain. Apalagi sekarang ini dalam keadaan dunia yang kurang baik, ada satu pandemik yang sudah kita jalani sekitar 2 tahunan ya saudara kasih Tuhan, membuat banyak orang mengalami frustasi, banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami menjadi pesimis terhadap hidupnya. Apakah masih ada masa depan? Saudara kasih Tuhan, keadaan ini membuat orang tidak banyak yang akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Tidak juga terlepas dari anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pun sekarang ini juga bisa dilanda. Tidak ada pengecualian. Cuma bedanya saudara kasih Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa menjadi kuat. Nah, itulah yang perlu kita pelajari pada malam hari ini saudara terkasih Tuhan. Jadi di tengah-tengah keadaan kita yang sedang tidak baik ini, dalam keadaan kita yang sulit, dalam keadaan kita yang punya persoalan banyak, bahkan kita mungkin sudah tidak memiliki pekerjaan, penghasilan kita mungkin sudah tidak ada, yang menjadi cilakanya bahkan kita adalah ujung atau tulang punggung keluarga. Ini mana merepotkan saudara. Tentu ini sangat menyedihkan keadaan ini. Tapi saudara kasih Tuhan, di sini kita mau belajar kenapa Tuhan mengizinkan satu persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Percayalah saudara, tidak ada hal yang di luar kendali Tuhan dalam keadaan yang kita jalani. Tidak mungkin. Tuhan mengatakan, malaikat berkata bahwa nama Immanuel harus diberikan kepada Tuhan Yesus pada saat dia akan lahir
waktu dia masih dikandung, pada saat dia Maria akan mengandung, saudara kasih Tuhan. Nama Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, misalkan hal persoalan kita, menurut saya itu hal receh, saudara. Tuhan tidak tahu, dia tahu. Tetapi kenapa Tuhan seolah-olah diam? Tetapi kenapa Tuhan seolah-olah tidak berbicara? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak membukakan jalan kepada kita pada saat dalam keadaan yang tidak baik ini? Maunya kita kan langsung ada solusinya. Kalau kita anak Tuhan kan maunya kita langsung ada solusinya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat seorang tokoh-tokoh yang terkenal, contohnya KFC lah ya, bagaimana dia banyak kegagalan dan endingnya di masa tuanya dia bisa menikmati satu kesuksesannya. Tentu ini tidak gampang, saudara. Itu beratus-ratus kali dia gagal, kalau tidak salah. Tetapi dalam kegagalan itu, dalam masalah itu, dia bisa menemukan, mengeluarkan potensinya, di mana dia ternyata bisa memasak, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tahukah kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang harus diisi oleh bejana kita ini oleh kemauannya Tuhan. Kalau dulu bejana kita ini dipergunakan untuk dosa, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ataupun mungkin kita tidak melakukan hal yang tidak baik, tetapi kita tidak tahu arah tujuan kita. Tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, ini menjadi tujuan kita adalah di mana Tuhan mau kita ini, kehendaknya Tuhan adalah kehendaknya kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bejana ini perlu dibersihkan. Bejana yang lama itu harus dibersihkan. Itu adalah salah satu tujuan di mana Allah ingin mengizinkan persoalan dalam hidup kita. Di mana Allah ingin memberikan, mengisi bejana-bejana yang ada di dalam Tuhan, mengisi bejana kita ini supaya hidup kita ini seturut adalah bejananya yang diisi. Bejana kita ini adalah yang diisi oleh Tuhan, bukan yang diisi oleh hal-hal dunia yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu perlu dibersihkan, saudara. Maka lewat pembersihan itu sakit gak? Ya sakit lah. Saudara kasih Tuhan, di kampung kami itu kalau pohon tidak berbuah, maka batang itu harus dikeruk atau dikasih dilukahi pakai pisau supaya nanti dia menghasilkan banyak buah. Dan itu terbukti manjur, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, lewat keadaan kita yang tidak baik, lewat permasalahan hidup kita yang tidak enak, kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keadaan kita yang sulit ada dua pilihan, saudara. Apakah kita akan memuliakan Tuhan, datang kepada Tuhan, atau melakukan kehendak-kehendak yang tidak baik. Bayangkan saudara, kalau saudara mentok tidak punya apa-apa, saudara mentok ke teman, mentok ke saudara, mentok ke keluarga, gak ada pertolongan gitu. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara pernah mengenal Tuhan, pasti saudara datang kepada Tuhan. Tapi kalaupun saudara tidak mengenal Tuhan, ada orang dalam saat itu dia pernah mungkin waktu kecil kita dengar nama Tuhan yang menolong kita, kita bisa datang ke sana. Saya mengalami itu, saudara. Dalam kesulitan saya pernah ingat, saya ingat bahwa saya pernah ikut Tuhan, dan Tuhan itu menolong hidup kami, hidup saya, dan itu manjur, saudara. Tapi ada juga orang melakukan hal yang negatif, akhirnya melakukan dosa, akhirnya berbuat jahat, ya. Ada yang gitu. Nah, tergantung kita.
Kita memilih kemana? Maka saudara kasih Tuhan, tujuan Allah mengizinkan persoalan dalam hidup kita. Yang pertama, di mana Tuhan ingin mengisi bejananya Tuhan. Ingin mengisi bejana kita ini sesuai dengan bejananya Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di mana Tuhan ingin mau kita ini kehendaknya Tuhan menjadi kehendak. Ada satu potensi-potensi yang luar biasa yang perlu kita keluarkan untuk kerajaan surga pada saat masalah itu datang kepada kita. Sama seperti saya katakan tadi, seperti KFC itu. Saudara kasih Tuhan, sangat menarik sekali dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan seperti ini. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Wah, saudara kasih Tuhan, ternyata dikatakan pemazmur berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Ya benar aja saudara. Kita kalau lagi susah, lagi sulit saudara, kita bisa ke gereja. Kalau itu gereja 3 kali ibadah, hari Minggu kita bisa di sana. Daripada kita di rumah stres, kita mendingan di rumah Tuhan. Seperti lagu, ku ingin tetap di sini, menikmati indahnya hadiratmu. Wah, gitu kali. Lirik terakhir itu salah. Ku ingin tetap di sini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Saudara kasih Tuhan, kita ini adalah milik Allah. Dan kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, itu bukan karena kita, bisa juga karena kita ada dalam dosa, bisa juga di mana Tuhan ingin memproses kita, saudara. Tuhan itu dekat dikatakan dengan orang yang patah hati. Kalau orang patah hati, saudara kasih Tuhan, dia akan cari penghiburan. Makanya tempat-tempat yang tidak baik penuh. Kalau ditanya pasti banyak persoalan. Kalau saudara mungkin nonton film Hollywood ya, atau film-film apa, kalau Indonesia sih jarang ya walaupun itu. Kalau mereka sedang permasalahan dia, mereka pergi ke bar, minum sampai mabuk pulang, akhirnya melepaskan semua masalah. Itu artinya, jadi alkohol itu sebenarnya melepaskan masalah untuk sesaat. Pada saat bangun kembali, saudara, ya bisa tambah masalah, bisa enggak. Bisa tambah masalah pada saat saudara pergi ke tempat seperti itu, tiba-tiba pas pulang-pulang saudara sudah tidak sadar diri, dompet hilang, handphone hilang, masalah lain kan. Saudara kasih Tuhan, tergantung kita. Kalau saudara kasih Tuhan, lewat persoalan yang kita hadapi, lewat masalah yang kita hadapi, lewat pergumulan yang kita hadapi, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi Pak, saya ke dalam kedukaan, bagaimanakah itu Pak? Saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan pernah kita mencurigai Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita bertanya boleh ya, tapi jangan pernah kita mencurigai Tuhan atas keadaan hidup kita. Karena memang Allah mau kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Maka lewat saudara mungkin sedang di PHK, mungkin saudara mungkin dalam persoalan dalam rumah tanggamu, bersoal dalam pekerjaanmu, tertekan, tertindas, apalagi terbeban berat, yang itu semua yang kita alami, hadapi hari ini. Bahkan ekonomi kita susah, cari uang susah.
Kalau kita minta tolong kepada orang lain juga, tidak ada bisa menolong kita. Maka saudara kasih Tuhan, saatnya adalah berserulah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tanyakan Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan pergi kepada hal-hal yang negatif. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Karena hal-hal receh yang kita hadapi. Karena hal-hal yang kita banggakan tidak kunjung kita dapatkan. Atau ada persoalan di mana mungkin kita ditinggalkan oleh istri karena penghasilan kita sudah pas-pasan, tidak ada lagi. Atau kita hari ini sedang putus asa, bagi anak-anak muda tidak ada masa depan karena melamar pekerjaan, melamar gadis diputuskan, bahkan hal-hal yang lain. Saya mau katakan, jangan tinggalkan Tuhan karena hal leceh seperti itu. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita, mendekatlah kepada Tuhan. Tanyakan Tuhan di dalam doa kita, di dalam keteduhan kita, di dalam ketenangan kita. Apa sih Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Seiring berjalan waktu, saudara kasih Tuhan, mungkin Tuhan langsung tidak menjawab doa kita itu. Tetapi seiring dengan waktu, nanti Tuhan akan membukakan jalan pelan-pelan kepada kita. Di sanalah kita mengerti, oh inilah kehendak Tuhan atas hidupku. Maka saudara kasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan karena hal-hal receh. Persoalan-persoalan kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, itu tidak melebihi kekuatan kita. Alkitab katakan, bahkan kita belum sampai mencucurkan air mata dalam keadaan itu. Tuhan memberkati kita saudara kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat jam 8 malam. Shalom, salam sehat saudara kasih Tuhan. Amin.